Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Asosiasi Cangkang Sawit Indonesia mendorong pemerintah memaksimalkan salah satu potensi Kaltim, yaitu cangkang kelapa sawit, karena usaha komoditi ini menyentuh perekonomian masyarakat secara langsung. Berikut informasinya. Banyak yang belum tahu apa itu cangkang, bahkan tidak sedikit petani menganggap itu adalah limbah dari pengolahan industri kelapa sawit. Cangkang sebenarnya tidak ada ubahnya seperti tempurung kelapa. Di dalam buah kelapa sawit, dia berada antara sabuk kulit dengan daging sawit. Dan yang istimewa, daya bakarnya tinggi hingga 4.250 kalori. Itulah sebabnya cangkang dikejar oleh negara-negara seperti Jepang untuk kebutuhan industrinya. Salah satu yang dianggap potensial adalah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia, Diki Ahmar, masih ada banyak masalah dalam bisnis cangkang ini. Selain terkait sistem distribusi dari lokasi pabrik sawit, juga terkait kebijakan negara pengimpor seperti Jepang. Kalau saya mau sampaikan, sebenarnya Jepang lebih butuh cangkang. Dia butuh banyak. Tapi dia bikin susah aturan ke kita. Harus pakai sertifikasi, itu kan ngaco ya. Jepang mewajibkan eksportir harus punya sertifikasi itu. Kenapa pemerintah Indonesia tidak tolak? Kenapa pemerintah Indonesia tidak anjurkan mereka pakai ISPO misalkan? Atau pemerintah Indonesia punya kebijakan lain untuk ekspor misalkan? Kenapa begitu? Karena Jepang harus mengikuti Eropa. Kenapa Jepang mengikuti Eropa? Komoditi dia dijual ke Eropa. Kalau dia tidak ngikutin European Union, akhirnya produk dia bisa tidak tersalurkan ke sana. Pembangkit listrik buat industrinya menghasilkan sesuatu yang bisa dijual di Eropa. Di Eropa gitu Pak ya, berarti memang... Bagaimana dia mau jual produknya di Eropa kalau dia tidak memenuhi ketentuan Eropa Union soal bahan bakunya harus dari mereka, harus RSPO. Oh, siap. Diki Ahmar mengutarakan potensi Kaltim dalam mengekspor cangkang. Menurutnya, pabrik kelapa sawit beroperasi di provinsi ini 80 perusahaan, memungkinkan memproduksi cangkang sekitar 60.000 ton per bulan. Namun menurut data Apcalsi, hingga saat ini yang tergarap hanya 31.310 ton per bulan. Jika Apcalsi menyebut potensi produksi cangkang Kaltim sebesar 600.000 ton per tahun, berbeda dengan data yang disajikan perwakilan Kementerian Perdagangan Marlop Nainggolan. Menurut pejabat Kemendak itu, Kaltim memiliki potensi produksi 1,7 juta ton per tahun. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Koperasi Unit Desa Melan Subur di Sangatta, Kutai Timur dilanda masalah. Puluhan anggotanya mengadu ke DPRD Kaltim karena merasa dirugikan setelah sertifikat tanah mereka tergadaikan secara kolektif di bank. Berikut informasinya. Pertemuan di DPRD Kaltim, para anggota KUD Melan Subur didampingi pengacara Julius. Mereka diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin. Didampingi juga perwakilan dari Dinas Koperasi Kutai Timur.
Versi pejabat Dinas Koperasi, masalah itu muncul lantaran adanya dualisme kepengurusan koperasi. Pihak Dinas Koperasi juga sudah berupaya mengundang dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah internal tersebut, namun belum ada penyelesaian. Dualisme kepemimpinan terjadi lantaran pengurus lama sejak koperasi berdiri tahun 2007 tidak pernah menggelar RAT atau rapat anggota tahunan. Padahal koperasi sudah berbisnis dengan berbagai pihak dan memberikan keuntungan. Tahun 2019, RAT koperasi baru bisa dilaksanakan, sekaligus juga mengganti kepengurusan koperasi yang lama. Miko kemudian dipercaya menjadi Ketua KUD Melan Subur yang baru. Dia dipilih secara bulat oleh 71 anggota KUD yang hadir dalam RAT tersebut. Bahwa anggota atau pengurus koperasi yang lama itu tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi sebagaimana badan hukum yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Nah, mulai dari akuntabilitas proses keuangan, kemudian fungsi-fungsi organisasi dalam koperasi itu sendiri, rapat anggota tahunan dan sebagainya, akuntabilitas masalah keuangan itu tidak sampai kepada anggota. Jadi koperasi ini menurut anggota koperasi itu tidak memberikan kesejahteraan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi. Maka pada tahun 2019 dibuatlah rapat anggota tahunan inisiatif dari beberapa orang stakeholder atau yang dituakan atau bisa dikatakan koordinator dari anggota koperasi untuk melakukan rapat anggota tahunan. Karena dari tahun 2007 sampai tahun 2019 itu tidak pernah dilakukan yang namanya rapat anggota tahunan. Nah, jadi terpilihnya pengurus baru KUD Melan Subur ternyata tidak menyurutkan konflik internal. Sebab pengurus koperasi yang lama masih bertindak mengatasnamakan koperasi dalam urusan bisnis dengan para pihak. Koperasi menjalin kerjasama dengan bank dan mendapat pinjaman 7 miliar dengan anggunan sertifikat tanah para anggota. Beberapa hal yang saya sampaikan dari rapat tadi, karena pengurus lama ini sangat merugikan kami, hak-hak kami sebagai anggota. Yang jelas, sertifikat kami sebagai anggota mereka agunkan ke bank tanpa pengetahuan kami, tanpa ada rapat anggota. Itu yang sangat merugikan kami sebagai anggota. Dan apapun yang kebijakan mereka yang mereka lakukan yang menyangkut pada hak kami sebagai anggota tidak mereka hargai gitu. Oh, kalau untuk profit Pak? Oh, itu kita pernah tahun 2017 sampai 2019 itu kita pernah tidak menerima SHU. Menanggapi konflik internal itu, Ketua Komisi 1 Jahidin berjanji akan memfasilitasi penyelesaian masalahnya. Mereka sudah mengundang pengurus lama agar bersama-sama ke Gedung Wakil Rakyat di Karangpaci, Samarinda. Hanya saja tidak datang. Jahidin mengaku akan mengundang lagi pengurus lama dan juga pihak bank serta pihak kepolisian untuk mencermati apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Tidak hadir dari BNI. Kan tadinya ini pinjaman di Sangatta di Kutai Timur Bank Mandiri. Kemudian pinjaman tahap kedua dialihkan ke BNI. Nah, kita ini perlu mendengarkan penjelasan dari BNI sebagai pemberi pinjaman yang kedua. Apakah dalam hal ini pengurus lama juga diundang, Betul? Kita undang tapi dia tidak hadir. Maka ini kita pikirkan bersama. Maka nanti saya berusaha mengundang Kasat Serse-nya, kalau memang ada penyimpangannya dia bisa menyidik langsung. Oh gitu. Karena ini ada hak-hak anggota yang digelapkan dari sejumlah anggota ini, belum pernah ada yang menikmati hasil daripada koperasi ini. Sementara mereka punya jaminan, sertifikatnya dijaminkan di bank. Pemanggilan selanjutnya kapan ini Ketua? Kita agendakan sesuai dengan agenda rapat BAMS. Dalam waktu dekat ya? Ada agenda kegiatan DPR, kita sesuaikan. Oh, tapi dalam waktu dekat gitu Ketua? Ya, kita usahakan supaya tidak tertunda-tunda kan. Oh. Sayangnya belum ada penjelasan dari pengurus koperasi yang lama. DPRD Kaltim juga menunggu penjelasan dari Ketua KUD Melan Subur yang lama, Suparmin. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
DPRD Kaltim menurunkan 55 anggotanya ke daerah pemilihan masing-masing, kali ini bukan dalam rangka reses atau menampung aspirasi rakyat, tapi melakukan sosialisasi peraturan daerah atau sosped. Di daerah pemilihan 6 meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau, anggota legislatif yang turun diantaranya Sutomo Jabir, Siti Rizky Amelia, dan M. Udin. Ketiganya kebagian mensosialisasikan perda tentang pajak daerah. Anggota DPRD Sutomo Jabir melaksanakan sosper di ruang aula program teknik pertanian, Stiper Kutim. Sementara anggota DPRD Siti Rizky Amelia mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang pajak daerah di Grand Pratama Hotel Berau. Satu legislator lagi, M. Udin, mengakui antusiasme konstituennya saat dia melakukan sosper pajak daerah di kantor Kecamatan Sangatta Utara Kutim. Terima kasih. Pertama, responnya masyarakat alhamdulillah baik, dan mereka mengaku senang ketika ada perda-perda yang baru yang disosialisasikan sampai ke masyarakat. Jadi ini bukan hanya sebenarnya tanggung jawab DPR Provinsi, tapi kita berharap melalui DPR Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemerintah daerah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau perda-perda yang sudah diturunkan dari provinsi kepada masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya banyak pertanyaan dari masyarakat, Pak, kami disuruh membayar pajak, kami aktif membayar pajak, tapi apa yang dampak yang paling positif yang kami terima dari pembayaran pajak tersebut? Nah, ini pemahaman yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa setiap tahunnya harusnya kita menyampaikan bahwa dari membayar pajak inilah kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu mungkin sedikit Ada ragam persepsi masyarakat Kutai Timur mengenai kewajiban membayar pajak, mulai soal apa manfaatnya dari uang pajak hingga bagaimana dengan pajak kendaraan yang nomor plat polisi dari luar daerah. Menurut M. Udin, namun umumnya warga terpanggil untuk mematuhi aturan pajak. Atau masyarakat sendiri, Bang, yang lalai dalam artinya itu? Ya, pertama memang masyarakat sudah tahu, sebagian masyarakat tahu, dan memang tidak terlalu besar masyarakat tahu berkaitan dengan pajak. Apalagi berkaitan dengan pajak kendaraan yang di luar daripada Kalimantan Timur. Nah, ini juga yang jadi jadi PR kami dan pemerintah kabupaten kota maupun DPR-nya. Pertama memang untuk membayar pajak, untuk pajak di dalam Kaltim itu wajib membayar pajaknya di Kalimantan Timur. Tapi kan di Kaltim ini terlalu banyak dan banyaknya masuk kendaraan di luar daripada plat Kaltim. Nah, ini yang menjadi pemahaman mereka, yang membuat mereka malas membayar pajak dan sebagainya, itu berkaitan dengan itu. Dan mereka juga berharap pembayaran pajak di luar pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh Kaltim, mereka ingin difasilitasi untuk membayar pajak di Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Rekrutmen direksi dan pengawas Perusda milik Pemprov Kaltim yang sedang berlangsung mengundang protes Baharudin Demu. Politisi PAN di DPRD Kaltim itu mempersoalkan tidak dibukanya kurikulum vitae 55 orang calon yang telah mendaftar. Inilah yang diutarakan Baharudin Demu kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Pemprov Kaltim dan tim seleksi direksi dan Badan Pengawas Perusda di Kaltim. Awalnya dia optimis Pemprov Kaltim transparan, namun ternyata dia merasa masih ada yang disembunyikan. Awal kekecewaannya setelah dalam rapat di gedung DPRD Kaltim itu, Baharudin meminta kepada Pemprov dan panitia seleksi memberikan kurikulum vitae para calon yang mendaftar.
Namun oleh Pemprov Kaltim yang diwakili Biro Ekonomi soal dokumen kurikulum vitae itu harus dimintakan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Seleksi Direksi Perusda. Sebagai anggota Komisi 2, Baharudin Demo mengaku kecewa. Semestinya semua terkait seleksi tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan, kurikulum vitae yang sangat penting menurut Baharudin bisa diupload ke website agar publik bisa terlibat menilainya. Kami ini di Komisi 2 bersama dengan teman-teman, ada Bu Ketua Komisi, harapan terbesarnya adalah tidak ada hal yang tidak dipublikasikan. Nah, sehingga yang membuat kami kecewa tadi sedikit, pertama adalah pada saat kami minta kurikulum vitae saja, ya harus lapor ke Pak Sekda. Karena memang koordinatornya itu kan Pak Sekda. Saya bilang, ya seharusnya orang yang datang ke sini kan sudah dikasih mandat toh, nggak perlu lagi lapor. Makanya saya bilang kalau tidak diberi, kita tunggu 1 hari 2 hari ini. Kalau dia tidak beri, ya saya dari awal bahwa ini tidak transparan gitu dalam rangka untuk rekrutmen. Karena seleksi calon direksi dan badan pengawas Perusda telah berjalan tahap pertama, menyangkut verifikasi dokumen dan tes kejiwaan. Dari 61 pelamar yang lolos administrasi, tersisa 55 calon yang berlanjut ke tes kejiwaan dan asesmen. Nantinya 55 calon diseleksi menjadi 14 orang untuk menduduki jabatan direksi dan 1 badan pengawas atau komisaris independen. Jabatan yang lowong itu adalah 2 orang direksi PT Jamkrida, 3 orang untuk direksi PT Migas Mandiri Pratama, 3 orang direksi PT Ketenagalistrikan, 1 orang direksi Perusda Silva Kaltim Sejahtera, 3 direksi Bara Kaltim Sejahtera, dan 2 orang direksi Melati Bakti Satya. 1 orang lagi untuk jabatan badan pengawas, komisaris independen Perusda Bara Kaltim Sejahtera. Perusda ini tidak boleh lagi menjadi mainan. Tidak boleh lagi menjadi hal-hal yang tidak transparan. Harus semua dibuka sehingga nanti ke depan harapannya kepada petinggi-petinggi Perusda terpilih ini tidak lagi menjadi orang yang tidak mau terbuka juga gitu. Nah, itu satu. Tapi yang menarik disampaikan Pak Prof Aji ya selaku tim sel independen kan? Siap. Apa yang diharapkan Pak Komisi 2 dan diharapkan Pak Prof itu sama. Ternyata dia jam 10 pagi dia sudah minta. Sampai hari ini pun dia tidak dapat. Ini yang belum ada respon dari Pemprov atas protes Baharudin Demo, namun dari jadwal rekrutmen, diketahui Pemprov Kaltim rencananya sudah mengumumkan hasil seleksi pada 14 April 2021. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bulan April 2021 menandai separuh perjalanan masa jabatan Isra Nur dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018 hingga 2023. Selama 2,5 tahun itu kegelisahan masyarakat mulai bermunculan, terutama diwakili para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Awalnya dari kritikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK usai menerima laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dari Pemprov Kaltim. Makmur dengan tegas mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur tidak ada kemajuan.
Ternyata tidak hanya Ketua DPRD yang merasa perlu melemparkan kritik terhadap eksekutif. Anggota DPRD Kaltim lainnya adalah Sutomo Jabir dari fraksi PKB dan Baharudin Demu dari fraksi PAN. Keduanya juga mengakui awalnya punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Isran Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Apalagi dengan konsep Kaltim berdaulat yang tampak menjadi pembeda dengan para pemimpin provinsi ini sebelumnya. Pembangunan SMA saja paling sekitar 8 sekolah aja terbangun, ya kan? SMA. Kemudian saya lihat perguruan tinggi nggak ada sama sekali. Jumlah kabupaten aja 10 yang dibangun itu cuma 8. Udah 10. Nah itulah. Sementara jumlah anak didik kita ini kan makin hari makin bertambah. Dan ini relevan dengan fakta ketika kita turun di lapangan. Saya misalnya di beberapa tempat, katakanlah tadi saya bilang di Muara Bangka Senior itu kan, desa Senior itu salah satu desa tertua yang ada di Kutim itu. Sampai ada Hotel Bumi Senior kan. Bahkan di Kaltim Senior itu sangat memprihatinkan sekolahnya. Ada saya foto-foto itu. Sekolahnya tuh ruang guru, ruang kepala sekolah, lab itu dipakai untuk belajar sekolah dengan ruang belajarnya seperti itu, apalagi fasilitas di dalamnya, apalagi SDM pengajarnya. Nah inilah yang... Kritikan Baharudin Demu lebih menohok lagi karena ada janji-janji Isran Nur dan Hadi Mulyadi selama masa kampanye, tapi tidak terlihat pada realitasnya. Anggota Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi itu menyampaikan janji PAD Gubernur mencapai 32 triliun rupiah per tahun hingga rencana membangun jalan pertanian. Di janji kampanyenya Pak Isran itu bicara tentang jalan-jalan pertanian yang begitu ada sekitar berapa kilometer ya yang akan dibangun. Yang ini saya tidak melihat. Artinya dari sisi saya selaku Komisi 2 memantau, karena ini mitra Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, saya tidak melihat ada program-program. Sementara itu ada di komitmen janji Pak Isran. Bagaimana Pemprov Kaltim merespon kritikan-kritikan tersebut? Hadi Mulyadi mengakui perjalanan kinerja yang dilakukannya belum sempurna. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.